Lanjut Pak I Gusti Ngurah Kusuma, silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya memberikan apresiasi buat Pak Menteri, kinerja yang baik selama 4 tahun terakhir ini sudah berkontribusi pada pendapatan negara, kemudian dukungan kepada UMKM, pelaksanaan program proyek strategi nasional sudah berjalan di atas 90%, termasuk peningkatan aset. Namun demikian, saya perlu menyampaikan khususnya terkait dengan program strategi nasional berkaitan dengan kawasan khusus kesehatan Sanur. Dari pemaparan Pak Menteri tadi, untuk mengantisipasi gitu, potensi 2 juta WNI yang keluar, sehingga kita bisa kehilangan sampai 90 triliun dari data Pak Menteri. Pertanyaan saya atau masukan Pak Menteri, saya perlu sampaikan beberapa hal untuk data pendamping terkait dengan kondisi carrying capacity ketika kita membangun beberapa hal yang terkait dengan pariwisata. Saya perlu menyampaikan data pengimbang kondisi existing di Bali tahun 2023-2024, kedatangan wisatawan mancanegara itu jumlahnya 5 juta lebih. Proyeksinya 2024 ini sampai 6 juta. Kemudian wisatawan Nusantara itu 9 juta lebih, proyeksi sampai 10 juta tahun 2024. Nah, terkait dengan hal tersebut, salah satunya berkait dengan kebutuhan energi listrik. Dengan kondisi sekarang, kemudian ditambah dengan asumsi 10% saja kalau ini kawasan ekonomi khusus di Sanur ini berjalan dengan baik, berdatangan gitu, itu sudah menambah 200.000 kedatangan ke Bali. Penduduk Bali itu 4 juta lebih, dengan yang datang sekitar 16 juta lebih. Jadi carrying capacity-nya pertama tentang listrik dulu Pak, karena terkait dengan BUMN. Saya sudah cek ke PLN sendiri, beban puncak kondisi sekarang, yang existing sekarang, itu dibutuhkan 1164 megawatt untuk kebutuhan listrik. Kemudian yang tersedia 1246 megawatt, ada 80 cadangan. Nah, kondisi di Bali tergantung juga yang sekarang ini dari kabel Jawa Bali. Kalau terjadi kerusakan salah satu power plant atau kabel Jawa Bali, ini sangat berisiko terhadap kondisi energi listrik. Nah, itu kita berharap Pak Menteri mencarikan solusi, jangan sampai terlambat sebuah kejadian, kita terlambat mengantisipasi. Jangan sampai ada pemadaman bergiliran nanti di Bali akan menjadi persoalan. Tapi saya rasa dengan kinerja Pak Menteri saya yakin sudah menyiapkan dampak tersebut. Yang kedua tentang kapasitas jalan dan kendaraan, terutama yang terkait Sanur, Kute, Nusa Dua dan bandara. Pernah ada kejadian Pak Menteri pada tanggal 29 Desember tahun 2023 stuck, tidak bisa jalan. Dengan kondisi yang seperti itu tidak bisa jalan, bahkan mereka yang mau ke bandara jalan kaki dari tol Bali Mandara itu jalan kaki. Akhirnya pesawat didelay sampai 3 jam itu. Nah, kami tidak ingin terus seperti itu Pak Menteri. Nah, sebenarnya kita sudah bertemu dengan pemerintah daerah, kemudian pihak
Angkasa Pura sempat berdiskusi kalau itu tadi ada saja underpass dari bandara tol itu menuju bandara mungkin bisa teratasi. Nah, ini perlu kami sampaikan terkait dengan itu. Kemudian tentang bandara, Pak Menteri, tadi Pak Menteri sekilas menyampaikan akan ada penataan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kemungkinan volumenya bisa sampai 20-30 juta kedatangan per tahun ya Pak Menteri. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kedatangan yang direct flight ke Bali lewat Bandara Gusti Ngurah Rai itu sekitar 16 juta kurang lebih. Itu kalau kita datang dari Jakarta ke Bali siang pukul 2 muter 20 menit menunggu antrean turun itu. Nah, itulah beberapa hal Pak Menteri, yang 3 hal yang perlu kita persiapkan bersama, baik pemerintah daerah, Pak Menteri. Saya berharap, saya bersyukur KIK ini Maret ini katanya sudah mulai berjalan, tetapi jangan lupa, itu pertanyaan saya dan masukan saya ada 3 hal. Pertama tentang listrik, kedua tentang jalan, ketiga tentang bandara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi khusus, karena jangan sampai pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik terhadap Bali, kemudian menjadi counterproduktif dia. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri. Terima kasih sekali atas programnya sudah dijalankan dengan baik di Bali. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke sebelah